Industri properti ini sangat terkait dengan sekitar kalau kami hitung ada 174 bidang usaha dan industri lainnya. Oleh karenanya, kalau industri properti ini agak terganggu, maka 174 industri lainnya juga akan sangat terganggu. Contohnya apa? Industri bahan bangunan, kemudian industri besi, kemudian makanan pun, kemudian industri perlengkapan rumah tangga, elektronik, dan lain sebagainya. Karena pada saat konsumen kami membeli properti, tidak saja membeli properti, setelah itu dia harus melengkapi rumahnya dengan perlengkapan lainnya. Jadi ini yang membuat kami harus survive. Kita harus survive dan industri properti terus berusaha untuk survive di tengah kondisi yang ada dengan berbagai cara. Baik, Gitu, mengukur dampak dari corona dan juga PSBB, kalau untuk proyek-proyek yang dikerjakan oleh bisnis Anda sendiri, mana saja yang sudah banyak terhantam adanya COVID-19 dan juga penerapan PSBB ini? Nah, jadi saya sedikit mau menyoroti mengenai pentingnya industri properti. Kadang-kadang kita ditanya agak sulit menjawab teman-teman pengamat, berapa besar sih wallet size dari properti industri ini? Berapa besar pangsa pasarnya? Kalau kami coba mengeksplor dari data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia per Maret 2020, kita bisa lihat ada angka penyaluran kredit perbankan untuk semua sektor, tidak terkecuali sektor properti. Kalau kami teliti, angka penyalurannya adalah sekitar 5.703 triliun per Maret 2020. Dan yang pembiayaan untuk sektor properti adalah 1.024 triliun. Jadi 18% kalau kami lihat dari publikasi ini adalah pembiayaan untuk sektor properti. Sebegitu menurut kami cukup sangat signifikan. Oleh karenanya sektor properti ini tidak bisa dianggap angin lalu menurut saya, menurut kami juga. Jadi ini harus dipikirkan oleh berbagai macam stakeholder untuk bisa tetap survive sehingga bisa mendorong perekonomian maju lebih cepat lagi ke depan. Kalau kami survive, kami bisa normal kembali, kami bisa beroperasi kembali, kami bisa mendorong perekonomian lebih cepat lagi. Baik, paling tidak solusi atau jalan keluar terbaik apa sih ini Pak Aulia mengenai proyek-proyek yang pengerjaannya banyak terhambat di sepanjang semester 1 2020 ini? Ada solusi terbaik apa yang masih bisa diambil bagaimanapun juga? Ya, sebenarnya dukungan dari pemerintah dan dukungan dari perbankan diperlukan. Dalam arti begini, sudah pasti banyak pengerjaan proyek-proyek yang terhambat karena PSBB. Walaupun ada pengecualian di sektor konstruksi, cuma ini tidak bisa dinafikan bahwa ada hal-hal yang tertunda. Ini menyebabkan bisa jadi pencairan di perbankan juga tertunda. Nah, mungkin dengan adanya relaksasi di sisi perbankan untuk masalah pencairan, kemudian dukungan pemerintah di sisi perpajakan maupun di sisi perizinan, agar kami bisa lebih cepat lagi kembali ke stage normal. Jadi dukungan dari perbankan juga diperlukan tadi, dalam arti jangan agak lebih rigid saat ini sepertinya teman-teman perbankan karena mereka juga memikirkan NPL-nya dan lain sebagainya.